Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Epi Susanti Nadia dengan NIM J04142 Saya berasal dari kelas B Praktikum 1. Nah, dengan mata kuliah yaitu audit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus skandal yang besar. Ya, yang besar di dunia akuntansi dan juga audit. Nah, apa sih itu? Itu tuh kasus tentang parlamen. Nah, kasus Parlamat ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Castello Tenci pada tahun 1961 di Parma, Italia, dan berkembang dari pabrik lokal yang cuma susu lokal kecil menjadi konglomerat multinasional. Nah, pada tahun 2000-an perusahaan ini beroperasi di lebih dari 30 negara. Dan itu kayak besar banget nih. Dengan pendapatan tahunan sekitar 7,6 euro miliar euro. Ekspansinya agresif dilakukan melalui utang besar. Nah, termasuk akuisisi bisnis roti, jus, bahkan tim olahraga juga nih guys. Nah, namun sejak tahun 1990-an muncul praktik manipulasi keuangan piutang yang tak tertagih dipindahkan ke anak perusahaan di luar negeri loh. Nah, di luar negeri terutama di Bonnet, Cayman Island yang kemudian dilaporkan kas fiktif, kas bohongan, yaitu senilai 3,95 miliar euro di Bank of America, yang kemudian auditor seperti Glenn Thornton dan Deloitte gagal mendeteksi penipuan ini. Dia gagal, dia nggak ngeh kali ya. Nah, pada Desember tahun 2003, krisis ini meledak ketika Bank of America menyatakan dokumen bonnet itu palsu. Nilai pasar Parlamat runtuh. Utangnya itu bersembunyi sekitar 14 miliar euro. Ya, itu terungkap guys. Nah, perusahaan ini mengajukan kebangkrutan. Nah, kasus ini menjadi salah satu kasus skandal keuangan terbesar di Eropa. Nah, dengan tensi dan eksekutif lain dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat setelah restrukturisasi di bawah Enrico Bondi. Parlament ini muncul kembali sebagai Nyopa Parlament. Dia ganti lagi, ditambahin namanya kayaknya. Nah, pada tahun 2005, pada tahun 2011, perusahaan diambil alih oleh grup Prancis yaitu Lens. Meski merek Parlamat bertahan, lebih dari 100.000 investor retail di Italia kehilangan tabungan mereka. Nah, skandal ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya akuntansi yang tidak transparan tentang keuangan mereka. Nah, lemahnya pengawasan auditor juga. Nah, dan risiko ekspansi berbasis utang kekhayalan itu. Nah, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mau kita jawab, yaitu ada pertanyaan itu tentang tanda-tanda apa yang seharusnya diperhatikan investor dan regulator pada tahun 2000 sampai 2023 sampai 2003. Nah, kedua, peran auditor dan bank dalam runtuhnya Parlamat. Yang ketiga, struktur internasional terhadap investigasi dan litigasi. Dan yang keempat, etis antara rekayasa keuangan dan penipuan. Serta yang kelima, yaitu prioritas komisaris pengadilan dalam memulihkan nilai bagi kreditor. Oke, tanda-tanda yang seharusnya diperhatikan. Nah, kas besar dilaporkan tetapi tidak digunakan untuk melunasi utang. Jadi uangnya tuh dipakai buat apa gitu ya. Aduh, obligasi baru terus diterbitkan meski perusahaan mengklaim punya dana lebih. Wow, 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 wow. Struktur offshore atau bondlet terlalu kompleks dan tidak transparan dalam keuangan, guys. Terus pengumuman pembelian obligasi yang tidak pernah terrealisasi, jadi cuman kayak omong kosong doang. Jika dilakukan audit forensik lebih awal, penipuan ini bisanya terungkap dan sebelum runtuh terjadinya kebangkrutan ini bisa dideteksi, guys. Pertanyaan yang kedua itu peran auditor dan bank. Grant Thornton dan Deloitte gagal memverifikasi saldo kas bonnet. Terus Bank of Amerika itu tidak segera menindaklanjuti dokumen palsu.
Yang ketiga itu auditor terlalu bergantung pada konfirmasi internal tanpa dicek secara independen, dicek sendiri gitu bukti-buktinya bener nggak, apa cuman omong kosong doang gitu ya. Nah, sebagai manajer risiko, kontrol yang seharusnya dilakukan itu memverifikasi langsung ke banknya ini bener ada apa enggak gitu ya. Terus analisis arus kas dan uji konsistensi laporan dengan transaksi yang nyata. Oke, yang pertanyaan yang ketiga, dampak struktural internasionalnya. Anak perusahaan di Cayman, Bayama, dan Belanda menyulitkan investigasi. Ya, itu sangat menyulitkan ya guys. Terus yurisdiksi berbeda memperlambat penegakan hukum dan pengumpulan bukti. Terus litigasi lintas negara membuat koordinasi regulator lebih kompleks. Skema internasional ini harusnya memberi ruang bagi parlemen untuk menyembunyikan utang dan aset fiktifnya itu, aset bohongannya itu. Nah, batas etis dan hukuman. Nah, rekayasa keuangan mereka, penggunaan utang, akuntansi kreatif untuk menjaga likuiditas utang mereka. Nah, penipuannya, pemalsuan dokumen bank, pencatatan kas fiktif, kas bohong, dan juga pengalihan dana pribadi. Jadi bisa dipakai. Oke. Terus etis berhenti ketika informasi sengaja dipalsukan dan investor dirugikan. Legalitas dilarang saat laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Maaf ya guys, aku agak gugup. Nah, kita lanjut aja ke prioritas komisaris. Nah, pengadilan sebagai Enrico Bondi fokus pada litigasi terhadap bank, auditor untuk memulihkan dana, menjaga aset non inti untuk menghasilkan kas, serta restrukturisasi utang agar operasi inti tetap berjalan, serta strategi komunikasi litigasi terbukti efektif, serta menghasilkan pemulihan lebih dari 2 miliar euro bagi krediturnya. Nah, ini ada kesimpulannya, yaitu kesimpulannya kasus Parliament ada contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan auditor, kompleksitas struktur internasionalnya, dan juga ekspansi yang berbasis utang dapat berujung pada skandal yang besar karena tidak adanya transparansi ya di laporan keuangannya. Terus juga nggak ngecek sendiri laporan keuangan itu benar apa enggak, cuman dapat konfirmasi aja. Sebagai mahasiswa auditor kita sebagai mahasiswa audit ini kita harus belajar bahwa transparansi serta verifikasi independen dan etika profesional adalah kunci untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang guys. Nah, kasus ini mencerminkan kegagalan mendasar dalam fungsi audit. Auditor seharusnya menjaga sikap spektif profesional dan melakukan verifikasi independennya. Ini nggak dilakukan guys, jadi cuma nunggu konfirmasi aja. Nah, bukan hanya menerima dokumen internal dari manajemennya aja, kegagalan memverifikasi kas bonlet di Bank of America menjadi bukti bahwa prosedur audit yang lemah dapat membuka jalan bagi penipu yang besar dan kerugian perusahaan bisa runtuh juga ya guys ya. Terus skandal ini tidak hanya merugikan investor tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Nah, transparansi, integritas serta pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses audit. Ya, jadi gitu guys. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang menjadi kesimpulan hari ini bisa didapat dan bisa dipelajari ya. Terima kasih semuanya. See you.